Tapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai saudaraku. Kegembiraan dan kebahagiaan yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras karena rasa haru yang tak tertahankan. Ia mencium dan meratapi kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan sangat gembira dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara spontan, ia menggubah syair untuk memuji keluhuran akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan yang salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat gembira dengan gubahan syair tersebut. Sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan, beliau bersabda, "Dahulu engkau mengusirku dengan gigih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara wudhu, sholat, dan berbagai cara peribadatan lainnya, sehingga akhirnya ia menjadi seorang muslim yang baik. Sejak saat itu, Abu Sufyan tidak berani menatap wajah Rasulullah berlama-lama karena merasa malu. Ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya dan memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk surga. Beliau sering berkata tentang dirinya, "Aku sangat berharap dia akan menyusul Hamzah." Dalam perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Makkah, pasukan muslim sempat kocar-kacir pada awalnya. Bahkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam bahaya. Akhirnya beliau berhasil menghimpun kekuatan kembali dengan orang-orang Ansor sebagai pilar utamanya dan memukul balik pasukan musuh sehingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan sehingga berbalik menjadi kemenangan, kendali tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang dan dikontrol dengan baiknya sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, lelaki pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada beliau. Ketika suasana telah tenang dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengenali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, beliau berkata, "Siapa ini?" "Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Harith." Sangat pendek ucapan beliau, tetapi kata saudaraku yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laksana air sejuk yang disiramkan ke dalam hatinya kala kegersangan melanda. Masih jelas terbayang semua sikap permusuhan yang dilakukannya kepada beliau selama 20 tahun. Masih juga lekat dalam ingatan penolakan beliau untuk menemuinya ketika di Abwa. Tetapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai saudaraku. Kegembiraan dan kebahagiaan
yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras karena rasa haus yang tak tertahankan. Ia mencium dan meratapi kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia mencucinya dengan air matanya. Abu Sufyan bin Harith menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah demi ibadah, seolah ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terlebih dahulu, ruhnya seolah memberontak untuk segera keluar menyusul kesayangan dan kekasihnya tersebut. Suatu ketika ia menggali lubang kuburan di Baqi, padahal pada saat itu tidak ada seorang pun yang meninggal. Mereka yang merasa aneh dengan apa yang dilakukannya menanyakan aktivitasnya tersebut. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan kubur." 3 hari kemudian ia terbaring sakit dan makin lemah sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hatinya yang tampil di wajahnya. Ia berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Sesungguhnya sejak memeluk Islam tidak sedikit pun aku berlumuran dosa." Lama kemudian wajahnya terkulai dan ruhnya melayang menyusul kekasih yang dirindukannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pun memakamkannya pada liang lahat